Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3 yang saya rindukan, ketemu lagi, mendengarkan lagi pelajaran dari Bu Ira, yaitu pendidikan agama Islam. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa, memohon dan meminta kepada Allah agar kita dapat dipertemukan kembali, agar kita selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam belajar. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Pendidikan agama Islam kelas 3. Kita mulai ya. Masih dengan tema yang sama dan pembelajaran yang sama, yaitu pelajaran 1 Nabi Muhammad SAW teladanku, di mana kita kemarin sudah membahas tentang sikap percaya diri Nabi Muhammad, bahwasanya Nabi Muhammad itu orang yang sangat percaya diri sekali dan tidak pernah minder, ya, tidak pernah minder dan mampu mengerjakan pekerjaannya sendiri. Selanjutnya, tanda-tanda orang yang percaya diri, ya, artinya dia tidak pernah bergantung pada orang lain dan tidak mudah meminta pertolongan pada orang lain, berusaha sendiri berusaha sendiri dan mempunyai rasa optimis. Selanjutnya, keuntungan percaya diri, selalu berpikir positif, banyak teman, mempunyai jiwa mandiri. Mandiri artinya apa? Tidak selalu meminta pertolongan kepada orang lain. Lanjutnya ya. Nah, tugas kemarin ya, yang belum silakan dikirimkan ya, tidak apa-apa. Yang penting harus mengumpulkan dengan deadline waktu yang sudah ditentukan. Oke, lanjutnya pelajaran hari ini yang kita bahas adalah sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Kita perlu meneladani. Apa artinya meneladani? Artinya mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam melakukan pekerjaan. Beliau melakukan perbuatan dengan sendirinya atau dengan percaya diri. Artinya Nabi Muhammad itu tidak punya ada rasa pesimis. Aku nggak bisa. Belum berjalan sudah bilang, nanti aku di sana dijegal. Jangan punya pikiran yang buruk. Jadi kalau kita ingin maju. Jangan punya ada pikiran bahwa kita pasti gagal. Tidak boleh, ya. Jadi kalau mau maju. Jangan sampai mundur atau ragu-ragu. 2, setiap kali seseorang hendak mengerjakan sesuatu, maka ia harus memiliki pekerjaan itu, maka harus melakukannya dengan percaya diri. Artinya kalau kita sudah memiliki hendak mengerjakan sesuatu, maka harus memilih pekerjaan itu dan melakukannya dengan percaya diri. Jadi jangan ragu-ragu. Ragu-ragu itu apa? Artinya dia tidak berani untuk maju dan tidak juga berani untuk mundur. Itu ragu-ragu namanya. Mau pergi nanti diginikan. Nah, itu namanya ragu-ragu, ya nak. Ada perpikiran atau perasaan yang mengganggu sesuatu pekerjaan, itu namanya ragu-ragu. Namun jika ragu-ragu, maka lebih baik ia meninggalkan pekerjaan itu. Nah, kalau kalian sudah punya perasaan ragu-ragu, maka tinggalkanlah pekerjaan itu. Jangan kamu lakukan. Selanjutnya, agama Islam menunjukkan agar seseorang memiliki sikap dan mental percaya diri. Harus, artinya kalau kita itu seorang Islam harus mempunyai sikap mental. Mental itu apa? Kekuatan dalam diri kita, ya. Kekuatan dalam psikis kita, ya. Kita harus mempunyai rasa percaya diri atau PD, ya. Yang harus kita lakukan yang pertama adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala jika akan mengerjakan sesuatu. Artinya, kalau kamu ingin mengerjakan sesuatu, contoh ketika kamu ingin ujian,
maka kamu harus tawakal. Tawakal itu apa? Pasrah atau memintalah, memohon kepada Allah sebelum melakukan sesuatu. Kedua, jangan ragu-ragu. Jadi ketika kalian melakukan sesuatu, begitu ingin pergi sekolah, saya harus berangkat sekolah. Sudah, jangan punya pikiran nanti saya di sekolah mau berangkat, belum berangkat saya kesandung batu, kakiku sakit, nggak jadi berangkat. Nah, itu namanya sudah punya pikiran jelek. Jadi jangan ragu-ragu dan jangan punya pikiran pesimis atau buruk. Yang ketiga, jangan malu mengerjakan kebaikan. Kalau kita mengerjakan kebaikan itu, jangan pernah ragu atau takut. Mau ngasih pengemis kok malu-malu, mau ngasih pengemis kok takut ya. Nanti nggak boleh gini. Namanya mau ngasih orang itu kita harus berani dan tidak boleh malu. Selanjutnya, sikap mandiri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah nabi yang sangat mandiri ya. Yang pertama, tanda-tanda hidup mandiri. 1, sadar akan kewajiban yang dimiliki. Artinya kita itu sadar bahwa kita punya kewajiban untuk belajar bagi kita, bagi kalian yang masih belajar. Bu Iro punya kewajiban untuk mengajar kalian, berkewajiban untuk membesarkan anak-anaknya Bu Iro, seperti itu ya. Jadi kita punya kewajiban masing-masing. Kamu juga punya kewajiban sama orang tuamu. Kamu harus patuh sama orang tua, harus membantu kepada orang tua ya. Tidak banyak meminta bantuan. Nah, kalau kita mandiri itu enggak sedikit-sedikit, "Ma, mana kaos kakiku? Ma, mana bajuku? Ma, ambilkan makanku." Nah, itu namanya tidak mandiri. Orang mandiri itu apa-apa sendiri, melakukan sendiri, ya. Lanjutnya, tidak menyusahkan orang lain. Itu tadi ya, sama ya. Bekerja atas kesadaran diri sendiri. Artinya tahu kalau sekarang waktunya belajar, kalau sekarang waktunya mengerjakan PR. Bukan berarti, "Hei, ayo pulang, kerjakan dulu PR-nya." Nah, itu namanya tidak punya kesadaran pada diri sendiri. Terus dapat mengatur dan mengurusi diri sendiri. Artinya waktunya mandi ya mandi, waktunya makan ya makan, seperti itu ya. 2, Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang patut untuk diteladani atau dicontoh kemandiriannya, karena sejak kecil Nabi Muhammad sudah mandiri. Kemarin Bu Ira sudah cerita ya bahwa Nabi Muhammad itu dari kecil sudah sangat mandiri, dari kecil sekali ya. Dia sudah berani dan mau untuk mengembala kambing. Begitu dia sudah besar, dia sudah berani untuk berdagang. Begitu sudah besar lagi, dia berdakwah sendiri ya, tanpa menyusahkan orang lain. Lanjutnya, sifat mandiri yaitu tidak menyusahkan orang di sekitar kita atau tidak manja, itu ya. Jadi kalau anak manja itu dikit-dikit ma, dikit-dikit pa, dikit-dikit ma, bu. Nah, itu namanya anak yang manja. Jadi jangan mau jadi anak yang manja. Uruslah, kerjakanlah pekerjaan kita sendiri. Ya, jangan dikit-dikit, "Ma, mana kaos kakiku? Ma, mana bajuku?" Kalau itu memang punyamu, maka siapkanlah ya, seperti itu. Yang keempat, jadilah anak yang mandiri, karena anak mandiri akan lebih sabar menghadapi segala sesuatu. Artinya kalau anak itu mandiri, dia akan siap menghadapi segala permasalahan ya. Lanjut. Nah, sudah selesai. Oke, tugas dari Bu Iro yaitu silakan kalian menulis PowerPoint yang Bu Iro buka ini tadi. Nah, ini disalin di buku tulis Pendidikan Agama Islam. Kemudian kerjakan LKS-nya halaman 9 sampai dengan halaman 11 ya. Jadi di LKS-nya dikerjakan halaman 9 sampai dengan 11.
11. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kurang lebihnya Bu Ira mohon maaf. Bu Ira tunggu pekerjaannya. Tidak usah difoto. Paham? Ya, pekerjaan LKS-nya tidak usah difoto. Yang difoto adalah nih, pekerjaanmu ketika kamu bangun tidur. Apa yang kamu lakukan? Nah, itu namanya kemandirian ya. Oke, paham ya? Yang difoto adalah ketika kamu bangun tidur, apa yang kamu kerjakan. Paham nak? Ya, setelah itu tulis PowerPoint yang sudah Bu Ira videokan ini. Setelah itu kerjakan LKS halaman 9 sampai dengan 11. Ingat LKS-nya kalau belum waktunya mengerjakan jangan dikerjakan. Kurang lebihnya Bu Ira mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.